Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nurmasari dari Prodi Kesejahteraan Sosial. Tujuan saya membuat video ini adalah ingin menjelaskan tugas dari Bapak Melianto, Esos Emsos. 1. Perilaku organisasi mencakup studi tentang bagaimana individu dan kelompok berinteraksi dalam suatu organisasi. Pentingnya memahami perilaku organisasi bagi seseorang pekerja sosial proporsional karena dapat membantu mereka memahami dinamika sosial tempat kerja, merancang organisasi dan mengembangkan hubungan positif untuk mencapai tujuan kesejahteraan sosial. Pemahaman ini memungkinkan mereka mengelola konflik, mendukung kerjasama, dan mempromosikan lingkungan kerja yang sehat. 2. Motivasi individu yang bermotivasi tinggi cenderung bekerja lebih keras dan memberikan kontribusi positif pada tujuan organisasi. Motivasi yang rendah dapat mengakibatkan kinerja yang kurang baik dan rendah adaptasi terhadap pekerjaan. Komunikasi. Gaya komunikasi setiap individu dapat mempengaruhi dinamika tim dan kolaborasi dalam organisasi. Individu yang efektif dalam berkomunikasi dapat membantu pengurangan konflik dan meningkatkan efisiensi. Kepemimpinan. Karakteristik kepemimpinan seseorang individu dapat mempengaruhi budaya organisasi. Kepemimpinan yang motivasi dan mendukung dapat menciptakan lingkungan kerja yang positif. Kemampuan pribadi. Kemampuan interaksi dan beradaptasi dengan orang lain dapat memperkuat kerjasama dalam tim. Individu dengan kemampuan interpersonal yang baik dapat membangun hubungan yang positif di tempat kerja. Etika dan nilai. Etika dan nilai pribadi seseorang dapat mempengaruhi keputusan dan perilaku tingkat organisasi. Kesesuaian nilai individu dengan nilai organisasi dapat mempengaruhi tingkat keterlibatan dan kepuasan kerja. Resiliensi terhadap perubahan perilaku individu yang terkait dengan perubahan dapat mempengaruhi sejauh mana organisasi dapat mengimplementasikan perubahan dengan sukses. Resistensi yang berlebih dapat menghambat kemajuan organisasi. Stres dan kesejahteraan. Kesejahteraan mental dan fisik seseorang dapat mempengaruhi produktivitas dan efisiensi di tempat kerja. Manajemen sistem yang baik dapat meningkatkan kesejahteraan dan kinerja secara keseluruhan. Dengan memahami peran perilaku individu, organisasi dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk sumber daya manajemen manusia dan mencapai tujuan mereka. 3. Kemiskinan perkotaan.
Contoh masalah sosial yang khusus terkait dengan kondisi ekonomi di kota-kota besar ini seringkali disebabkan oleh lonjakan harga tanah, biaya hidup yang tinggi, dan persaingan, sehingga untuk pekerjaan kesetaraan dalam distribusi kekayaan juga menjadi faktor penting dalam masalah ini. Kelompok masyarakat yang terpinggirkan seperti tunawisma seringkali berjuang untuk mencari tempat tinggal yang layak. 4. Misalnya kampanye anti merokok yang dilakukan oleh pemerintah dapat menciptakan perubahan perilaku dengan menyampaikan risiko kesehatan yang terkait dengan merokok melalui berbagai media, termaksud iklan televisi, panduk, dan media sosial. Tujuan adalah motivasi audiensi untuk berhenti merokok atau tidak memulai kebiasaan tersebut. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Wita Haryani, Esos MAP sebagai Ketua Prodi Kesejahteraan Sosial. Dan terima kasih kepada Bapak Merianto, Esos MSos sebagai dosen pengampu. Dan saya ingin mengajak kepada teman-teman untuk kuliah di kampus ITPA dan memilih jurusan di kesejahteraan sosial. Dan jangan lupa untuk like, komen. Dan saya akhiri video ini. Wassalamualaikum